Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7 sampai dengan nomor 11. Soalnya seperti ini, nilai dari sinus 150 berapa? Kemudian soal nomor 8-nya, kosinus dari 330 berapa? Kemudian nomor 9-nya, tangan dari 225. Kemudian nomor 10, sinus 180 tambah alfa berapa? Dan yang ke-11 terakhir, kosinus 270 tambah A. Oke, mari kita langsung menuju soal nomor 7. Oke. Nah, untuk menjawab sinus 150 itu sederhananya seperti ini. Kita harus selalu ingat ya, ingat tentang kuadran. Karena kuadran itu sangat mempengaruhi nilai positif negatifnya suatu hitungan nilai trigono gitu ya. Jadi yang di ini namanya kuadran pertama itu semuanya positif. Kuadran kedua itu hanya sinus yang positif. Sedangkan kuadran ketiga itu hanya tangan yang positif. Kemudian kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Atau cara mengingat tanda positifnya ya, tanda positifnya itu adalah semua, maksudnya semuanya positif gitu ya. Sudah tahu caranya ya. Oke, semua sudah tahu caranya. Maksudnya apa? Semua itu semuanya positif. Sudah itu hanya sinus yang positif. Kemudian hanya tangan yang positif. Kemudian keempat hanya kosinus yang positif. Jadi semua sudah tahu caranya. Semua positif, sinus positif di kuadran kedua, kemudian tangan positif di kuadran ketiga, kemudian kosinus positif pada kuadran keempat. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menentukan nilai dari sin 150? Sinus 150. Oke, patokan adik-adik itu hanya ada dua. Hanya 180 dan 360. Itu yang diingat ini ya. Kalau lebih dari 150 ini berarti dekatnya dengan 180. Ya, berarti pengurangannya adalah 180. Jadi yang mendekati gitu ya. Kalau misalnya angkanya mendekati 360, kurangi 360. Berarti yang berlaku hanya 180 dan 360. Nah, sekarang kita lihat 150 itu dekat dengan berapa? 180. Nah, jadi kalau 150 kan diukur dari sini nih. Sini. Nah, sudutnya kira-kira di sini. Besarnya 150 gitu ya. 150 derajat. Jadi hubungannya dengan 150 apa? Kita lihat di kuadran 150 itu termasuk kuadran kedua. Nanti pasti nilainya adalah positif. Ya, nilainya pasti positif. Ini nggak mungkin gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sinus dari 180 dikurangi dengan 150. Berapa sinus 180 kurang sinus 140 kurang 150? Jawabannya adalah sinus 30. Berapa sinus 30? Setengah. Jadi adik-adik harus ingat sudut-sudut istimewa gitu ya. Gambar tadi ingetin lagi ya, sudut-sudut istimewa itu seperti ini gitu ya. Nah, nih. Ya, tuh. Sudut istimewa. Jadi kalau sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Ini sudah kita pelajari pada tahap dasar sebelumnya gitu ya. Oke. Yang penting untuk melihat nilai sinus kosinus tangan kita hanya berpengaruh terhadap angka 180 dan 360. Jadi tadi jawabannya adalah setengah. Setengah itu mana? A gitu ya. Oke, lanjut kita lihat berapa cos 330. Ingat. Pertama kita lihat kuadrannya, kuadran keberapa kalau 330. Nah, 330 ya, itu berada kalau di sini kan 0, ini 270. Berarti 330 itu beradanya di kuadran keempat. Ya, 330.
Nah, kosinus 330 pasti positif, dia nggak mungkin negatif. Nah, ingat tadi yang berpengaruh hanya 180 dan 360. Kita lihat sekarang. Cos 330 itu dekat dengan kosinus 360 dikurangi 330. Jadi jawabannya adalah cos berapa? Kosinus 30. Berapa kosinus 30? Jawabannya adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya yang B. Jadi ingat ya, yang pengaruh hanya 180 dan 360. Coba kita lihat lagi. 225. Kita lihat kuadrannya gitu ya. Kuadran ini kuadran keberapa? 225. Nah, ingat tadi. Kalau ini 90, ini 270. Nah, 225 berada di sini. 25. Berarti di kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga ya, itu tangan itu pasti positif. Nah, untuk selanjutnya kita lihat tangan 225 itu dekatnya dengan 180. Berarti kita hitung tangan 225 dikurangi 180. Sama dengan tangan berapa? Tangan 45. Berapa nilai tangan 45? Setengah akar 2 atau 1? Jawabannya adalah 1. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Sekarang kita lihat sinus 180 tambah alfa. Tetap kita konsep yang kita pakai adalah yang tadi ya. Kuadran tadi. Nah ini tanda kuadran ini jangan sampai dilupakan ya. Oke. Nah kita lihat. Posisinya adalah 180 tambah alfa. Nah ini 180 tambah alfa. Nah alfa. Berarti posisinya adalah di kuadran ketiga. Gitu ya. Nah kuadran ketiga kalau ditanya sinus pasti jawabannya negatif. Negatif ya. Jadi nggak mungkin dia positif gitu ya. Nah, ini positif. Jadi kalau ditanya sinus pasti negatif, yang positif hanya tangan. Oke, karena ini dekat dengan 180 maka sinus ya. Ingat tadi 180 ditambah A ya atau alfa itu sama aja dengan dekatnya dengan 180 pengurangannya gitu ya. Sinus jadi 180 tambah A dikurangi dengan sinus dikurangi dengan berapa? 180. Oke, jawabannya adalah sinus A. Sinus A. Tetapi lihat kuadrannya. Kuadrannya apa? Negatif. Karena yang positif hanya tangan. Jadi jawabannya adalah C. Minus dari sin A. Oke? Bisa memahami ya? Oke. Pokoknya yang bahannya berperan sudut pengurang atau yang dikurang hanya 180 dan 360. Coba kita lanjut lagi. Nah ini. Berapakah nilai dari cos 270 tambah alfa? Oke, gampang. Kita kembali ke tadi gitu ya. Ini tadi ya. Ke kuadran tadi. Mengapa kita buka kuadran? Supaya kita bisa melihat dia itu positif apa negatif. Nah, di sini kita lihat angkanya adalah 270 tambah alfa. Berarti ini kan 0, ini 90. Berapa? Ini 90, ini 270. Tambah A. Nah, alfanya di sini, gitu ya. Nah, tambah alfa. Berarti letaknya di kuadran ke-4. Jadi kosinus 270 tambah alfa, kosinusnya itu pasti positif. Oke, jadi nilainya pasti positif, nggak mungkin negatif gitu ya. Oke. Nah, kosinus berapa tadi? 270 ditambah A, itu kan dekatnya dengan berapa? 360. Berarti penulisannya adalah cos 360 dikurangi 270 ditambah A. Oke, bisa kita hitung sekarang. Cos 270, 360 kurang 270 itu adalah 90 minus A.
Nah, adik-adik ingat kemarin rumus sakti tentang apa namanya segi 6 yang kemarin sebelum kita belajar ini, 6. Ini adalah sifat horizontal. Sifat horizontal itu adalah kosinus 90 min A itu adalah sinus A. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi diingat ya, kalau sifat horizontal itu tangan alfa itu sama dengan kotangan 90 min alfa. Kalau ditanya misalnya cos alfa, boleh jawabannya adalah sinus 90 min alfa. Oke, cukup dulu adik-adik sampai dengan nomor 11. Untuk berikutnya kita lanjut pada sisi video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.